Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bagus Drusasongko, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Cilacap tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan sebuah perumpamaan yang saya gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya akan saya sampaikan sebuah pengalaman bahwa selama saya mengajar, kadang saya masih belum memahami kenapa ada anak yang malas belajar. Kenapa ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Kenapa ada anak yang tidak mau memperhatikan ketika guru sedang memberikan pelajaran. Saya merasa bahwa mereka adalah anak yang pemalas. Bahkan terkadang saya jumpai ada anak yang membawa perilaku buruk dari luar yang mereka bawa ke dalam lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana akhirnya saya merubah pola asuh kepada anak didik sampai kemudian saya mencoba menerapkan sistem Among pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Tentu kita pernah mendengar trikonsepsi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Kemudian saya akan memaknai satu persatu. Yang pertama adalah memaknai Ingarso Sung Tulodo. Pendidikan yang saya lakukan baik di dalam maupun di luar kelas, selain memberi contoh, juga menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Saya meyakini bahwa anak adalah pencontoh atau peniru yang ulung. Pada dasarnya, meniru adalah proses pembelajaran alami semua makhluk hidup. Setiap saat, mata anak selalu mengamati, telinganya menyimak, dan pikirannya mencerna apapun yang kita lakukan. Maka perumpamanya adalah, saya harus memiliki keteladanan perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku yang dapat ditiru atau diteladani oleh anak didik. Saya lakukan kebiasaan senyum salam sapa agar mereka meniru hal baik ini. Menjadi guru teladan merupakan suatu proses pembelajaran seorang guru untuk mendapatkan kesempurnaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah memaknai Ing Madya Mangun Karso. Sebagai seorang guru, saya harus dapat berada di tengah-tengah untuk membangkitkan atau membentuk cita-cita para murid untuk bisa terus maju dan melakukan inovasi demi cita-cita mereka. Sebagai pendidik yang berada di tengah-tengah, saya harus bisa mengetahui kebutuhan masing-masing murid. Karena setiap murid memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perumpamaannya adalah saya harus cakap dalam membangun semangat, niat, maupun kemauan belajar para murid. Hal ini saya lakukan saat kegiatan belajar mengajar menggunakan metode diskusi. Sebagai pendidik, guru diharapkan dapat memberikan masukan atau arahan yang relevan dan berguna bagi anak didiknya pada saat diskusi. Kemudian, memaknai Tutwuri Handayani. Dalam memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu Tutwuri Handayani, saya mengumpamakan bahwa guru adalah seorang pengasuh atau pamong. Guru mengasuh muridnya dengan mengikuti setiap gerak-geriknya tanpa harus terlibat langsung di dalamnya. Diibaratkan kita mengasuh anak kecil yang sedang belajar berjalan. Kita ikuti saja gerak-geriknya si anak, namun ketika si anak menuju benda yang berbahaya, bantu arahkan ke tempat yang lebih aman dan kemudian kita lepas lagi. Sampai pada akhirnya si anak tersebut fasih dalam berjalan. Dalam proses latihan berjalan tersebut, biarkan anak mendapatkan informasi dengan sendirinya. Anak akan merasakan jatuh dan bangun lagi, hingga anak akan memiliki kesimpulan dengan sendirinya. Dari ketiga makna filosofi dari Ki Hajar Dewantara tersebut, saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa yang pertama adalah merdeka belajar. Guru memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih cara belajar yang mereka sukai. Dari yang awalnya selalu mengikuti perintah guru, berubah menjadi merdeka belajar. Yang kedua, guru yang menghamba. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Dan yang ketiga, sang penuntun.
Guru akan mencoba menuntun muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan begitu, murid akan terdorong untuk terus bergerak maju dan pantang mundur. Dan yang terakhir, bahwa pendidikan yang menghamba kepada murid adalah pendidikan yang punya hati untuk anak-anak kita. Karena mereka hanya butuh diberi ruang menjadi sebaik-baiknya manusia. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak.